Halo Sobat Ekenen Squad, kita kembali lagi di hari kedua workshop bareng Adrian Baho. Setelah 1 hari penuh latihan intens, kali ini para peserta siap menghadapi tantangan baru yang pastinya lebih seru dan menantang. Penasaran gimana keseruannya? Yuk ikuti terus perjalanan mereka di lintasan agility hari ini. Oke teman-teman Ekenen Squad, ini adalah hari kedua kita untuk training agility bersama Adrian Bajo di Cijangil, Bandung Dog Sport Field. Dan hari ini kita ada kegiatan untuk training lebih ke membahas tentang bagaimana teknik kita handling dan bagaimana cara kita problem solving dengan anjing kita. Oke, kita ikuti kegiatan hari ini, workshop bersama Adrian Bajo. Sebelum melakukan kegiatan agility, para handler akan melakukan course walk yang telah disusun oleh Adrian Baho. Oke, kita mulai dengan penampilan pertama dari Coach Aris dan Luel. Di putaran ini, mereka akan menaklukkan lintasan agility yang sudah dirancang langsung oleh sang juara dunia Agility FCI 2024, Adrian Baho. Rintangan demi rintangan siap dilalui, dan Luel tampak penuh semangat. Ayo Luel, tunjukkan kemampuan terbaikmu di sesi latihan ini. Selanjutnya di urutan kedua ada Kak Angelica dan Kai Kai. Seru banget, ternyata agility nggak cuma untuk cowok saja. Handler perempuan juga bisa tampil keren di lintasan loh. Kak Angelica membuktikan kalau semangat dan kerjasama bisa ditunjukkan siapa aja. Buat para handler cewek di luar sana, yuk ikut latihan bareng DE-K9. Siapa tahu giliran kamu yang tampil di lintasan berikutnya. Berikutnya ada Yaki dan Coach Best Prima. Sejak start, Yaki langsung melesat cepat. Gerakannya lincah, terarah, dan benar-benar seperti angin kencang di lintasan. Tapi yang keren, Coach Best Prima nih, tetap tenang dan mampu mengimbangi kecepatan Yaki dengan kontrol yang stabil. Wow, sekarang ada Bang Ari dan Eira. Eira itu border collie ya guys. So pasti Eira pintar. FYI, border collie itu anjing tercerdas loh guys. Kali ini ada Boyki dan Bang Deva. Tahu gak Sobat EK9? Ternyata Boyki adalah satu-satunya anjing polisi yang ikut serta di kegiatan agility ini loh. Tuh lihat, Boyki bisa jauh dari handler saat melewati rintangan. Nah itu tuh karena Boyki berlatihnya di EK9. Selanjutnya ada Coach Aris dan Bibi. Lihat nih kekompakan mereka saat berlatih agility, begitu lihai saat melewati rintangan-rintangan ini. FYI, Bibi ini berjenis border collie working, yang dimana fisiknya berbeda dengan border collie yang lainnya. Nah sekarang Kak Angelica dan Kai Kai akan memulai latihan agility di putaran kedua untuk melanjutkan track agility di putaran pertama. Walaupun ini di kelas beginner, Adrian Baho langsung memberikan tantangan yang tak main-main. Lintasan agility yang ia buat cukup teknis dan cukup kompleks, tapi justru disitulah esensinya. Sejak awal kita dilatih untuk berpikir seperti juara. Coach Aris dan Luel tampak berusaha semaksimal mungkin di putaran kedua ini, berupaya menghindari kesalahan dan menyelesaikan seluruh rintangan dengan sempurna. Luel mengikuti arahan Coach Aris dengan baik loh Ekenen Squad. Mereka melewati rintangan demi rintangan dengan ritme yang stabil, tidak terburu-buru, tapi tetap menjaga kecepatan. Di beberapa titik, ada momen yang cukup menantang. Tapi, Coach Aris cepat memberi arahan dan Luel bisa menyesuaikannya. Sampai akhir lintasan, mereka berhasil menyelesaikan semua rintangan tanpa kesalahan besar. Dalam waktu yang singkat, peserta mulai diajak masuk ke dalam teknik-teknik yang mendalam. Bukan sekadar melompati rintangan,
Tapi bagaimana cara memandu anjing dengan gerakan tubuh, pandangan mata, dan rasa percaya? Karena setiap langkah handler menentukan keputusan seekor anjing. Coach Pri dan Yaki memulai putaran kedua dengan pendekatan yang cukup berbeda. Kali ini, mereka tampak lebih tenang dan lebih siap dalam menghadapi lintasan. Yaki mengikuti instruksi Coach Pri dengan cukup baik. Mereka menjaga tempo dan mencoba tetap konsisten di setiap rintangan. Beberapa bagian lintasan memang cukup tricky, tapi Coach Pri mampu mengarahkan Yaki dengan jelas. Komunikasi di antara keduanya terlihat cukup solid. Satu demi satu, peserta mendapatkan koreksi langsung, dari postur badan yang belum seimbang, hingga isyarat tangan yang membingungkan. Bagi Adrian, detail kecil justru kunci besar. Karena agility adalah olahraga komunikasi. Bang Ari dan Eira memulai putaran kedua dengan performa yang cukup stabil. Dari awal lintasan, mereka terlihat lebih siap dan tenang dibanding putaran sebelumnya. Eira mengikuti arahan Bang Ari dengan cukup baik. Pergerakannya terkontrol dan mereka menjaga tempo secara konsisten dari satu rintangan ke rintangan lainnya. Boyki, satu-satunya anjing polisi yang ikut serta dalam kegiatan agility ini, memulai putaran kedua dengan kepercayaan diri yang kuat. Sejak awal lintasan, terlihat Boyki punya energi dan fokus yang khas anjing pelacak terlatih. Meskipun kesehariannya lebih sering bertugas di lapangan, Boyki menunjukkan kemampuan beradaptasi yang baik dalam arena agility. Ia mengikuti arahan handlernya dengan cermat, gerakannya tegas dan mantap. Meskipun beberapa rintangan membutuhkan kelincahan yang berbeda dari tugas biasanya. Coach Aris dan Bibi memulai putaran kedua dengan pendekatan yang lebih rapi. Dari awal lintasan, mereka terlihat lebih fokus dan percaya diri dibanding putaran sebelumnya. Bibi merespon instruksi dari Coach Aris dengan cukup baik. Mereka menjaga alur gerakan dan ritme secara konsisten di setiap rintangan. Beberapa bagian lintasan memang membutuhkan koordinasi yang lebih detail, terutama pada belokan dan perpindahan arah. Tapi, Coach Aris tetap tenang dan Bibi mampu menyesuaikan dengan cepat. Secara keseluruhan, penampilan Kak Angelica dan Kai Kai di putaran ini menunjukkan progres yang jelas, komunikasi yang lebih kuat, koordinasi yang lebih baik, dan kerjasama yang semakin dipadu. Ayo Kak Angelica dan Kai Kai, semangat! Fokus di tiap langkah, tetap tenang dan nikmati lintasannya. Kalian sudah tampil bagus, tinggal selangkah lagi menuju garis akhir. Di putaran terakhir, Coach Aris dan Luel masih terus memaksimalkan latihan bersama Adrian Baho. Mereka fokus memperbaiki detail kecil dan menjaga ritme agar tetap stabil hingga akhir sesi. Di akhir putaran kedua bagi kelas beginner ini, terlihat peningkatan performa dari hampir seluruh peserta. Baik handler maupun anjing mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap alur lintasan dan teknik dasar agility. Beberapa pasangan berhasil menyelesaikan lintasan dengan lebih rapi dan minim koreksi, sementara yang lain masih terus belajar menyesuaikan ritme dan komunikasi. Namun secara keseluruhan, semangat dan kerjasama yang ditunjukkan di putaran kedua ini layak diapresiasi. Progres yang ditampilkan menunjukkan bahwa setiap latihan memberikan hasil, dan potensi mereka di dunia agility ke depannya sangat menjanjikan. FYI, member EK9 dibagi menjadi dua tim. Yang pertama, tim beginner yang melakukan latihan di sesi pagi hari. Lalu, tim kedua yaitu di kelas pro akan melakukan sesi latihan di siang hari. Seperti biasa, tim di kelas pro akan melakukan coursework sebelum melakukan course agility bersama Adrian. Sekarang kita memasuki kelas pro. Di kelas ini, sesi akan dibuka oleh handler Abi bersama anjingnya Giorgio. Lintasan agility yang digunakan kali ini tampaknya dirancang dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding dengan kelas beginner, dengan kombinasi rintangan yang lebih teknis dan menuntut koordinasi yang presisi. Sebagai informasi, peserta di kelas pro ini merupakan para handler berpengalaman yang telah mengikuti kejuaraan nasional dari level A1 hingga A3. Jadi, di kelas ini kita akan melihat aksi-aksi dengan kecepatan, akurasi, dan strategi yang lebih matang. Coach Yuke dan Champion menjadi peserta berikutnya yang akan menjalani lintasan agility di putaran pertama.
Lintasan ini telah dirancang oleh Adrian Baho dengan kombinasi rintangan yang menguji kecepatan, koordinasi, dan ketepatan pergerakan. Kini, giliran Coach Yuko dan Champen menunjukkan kerjasama mereka dalam menyelesaikan setiap tantangan di lintasan. Berikutnya, tampil Bu Icha bersama Heidi, anjing herder yang sudah memiliki cukup banyak pengalaman di dunia agility. Heidi telah mengikuti berbagai kompetisi, baik di tingkat nasional maupun daerah, dan dikenal sebagai anjing yang respon cepat dan daya fokus yang kuat. Di putaran pertama ini, Bu Icha dan Heidi tampil cukup kompak. Mereka mencoba menyelesaikan lintasan dengan mengandalkan komunikasi yang solid dan ritme yang stabil. Beberapa rintangan dilalui dengan lancar, dan terlihat bahwa pengalaman Heidi cukup membantu menjaga alur gerakan tetap terkontrol. Selanjutnya yang tampil yaitu Bu Vivi bersama Willow di putaran pertama kelas agility. Keduanya menunjukkan kekompakan yang cukup baik sejak awal lintasan. Tapi Bu Vivi larinya kurang cepet, guys. Sampai-sampai Adrian Baho pukulin tongkat ke tanah. Hahaha. Adrian Baho sepertinya gemes lihat Bu Vivi larinya kurang kenceng sih. Lebih semangat lagi ya Bu Vivi latihannya. Oke, sekarang giliran Asterix. Anjing satu ini dikenal sebagai salah satu pelari tercepat di Eka9. Lincah, gesit, dan penuh tenaga. Di balik performa Asterix, ada sang juara, yaitu Coach Aris yang menjadi partner sekaligus handler andalannya. Di putaran pertama ini, keduanya langsung tancap gas dengan ritme yang cepat dan koordinasi yang rapi. Coach Aris dan Asterix menunjukkan kekompakan mereka saat menghadapi setiap rintangan di lintasan agility. Berikutnya, kita punya duet seru nih, Camiselle dan Kylo. Sejak awal lintasan, keduanya langsung menunjukkan kekompakan yang solid. Kylo tampil responsif, mengikuti arahan dengan sigap, sementara Camiselle terlihat penuh semangat dan energik dari awal sampai akhir. Rintangan demi rintangan mereka lewati dengan percaya diri. Gerakan mereka cepat tapi tetap terkontrol, menunjukkan kerjasama yang sudah terbangun dengan baik. Di beberapa titik, Camiselle memberi isyarat yang tegas dan cepat, membantu Kylo tetap fokus hingga garis akhir. Oke, sekarang kita lanjut ke putaran kedua. FYI, lintasan agility yang dirancang oleh Adrian Baho kali ini cukup panjang dan menantang. Jadi, sesi latihan dibagi menjadi beberapa putaran. Di putaran kedua ini adalah kelanjutan dari bagian pertama tadi, agar para member lebih fokus mempelajari setiap obstacle yang ada. Dengan pembagian ini, peserta punya waktu lebih untuk memahami alur, meningkatkan akurasi, dan tentu saja makin kompak bareng anjing mereka di lintasan. Nah, sekarang kita lihat penampilan dari Coach Yuko dan Champen. Champen bukan nama baru di dunia agility. Ini sudah beberapa kali tampil di berbagai kompetisi. Jadi, pengalaman mereka jelas nggak bisa dianggap remeh dong. Sejak awal lintasan, terlihat Champen langsung menangkap arahan dari Coach Yuko dengan sigap. Gerakan mereka terasa kompak, dengan tempo yang stabil dan perpindahan rintangan yang cukup mulus. Tapi masih ada deh miss-nya. Yuk lebih semangat lagi ya Champen. Meskipun begitu, di beberapa bagian, Coach Yuko memberi sinyal dengan tenang namun tegas, dan Champen merespon dengan penuh fokus. Tim ini benar-benar menunjukkan bahwa pengalaman dan latihan yang konsisten bisa menghasilkan kerja yang solid. FYI, workshop seru ini adalah inisiatif dari Eka9 Squad loh, yang secara khusus menghadirkan langsung sang juara dunia agility yaitu Adrian Baho. Coach Aris selaku head coach di Eka9 punya keyakinan kuat bahwa belajar langsung dari sosok sekelas Adrian Baho, juara dunia agility FCI adalah kesempatan emas. Bukan hanya untuk dirinya sebagai pelatih, tapi juga untuk seluruh member Eka9 yang ingin meningkatkan skill dan pemahaman mereka di dunia agility. Dalam workshop ini, para peserta benar-benar diajak melihat langsung bagaimana teknik, presisi, dan komunikasi di lapangan bisa dibentuk lewat pengalaman dan pembelajaran yang mendalam. Sebuah proses yang bukan cuma seru, tapi juga penuh wawasan. Tantangan sesungguhnya dimulai. Peserta mencoba melewati lintasan penuh yang dirancang layaknya kompetisi. Sorak semangat terdengar. Beberapa berhasil, sisanya belajar. Tapi semua tersenyum, karena di sini gagal bukan akhir, tapi bahan bakar untuk jadi lebih baik.
Di akhir sesi, peserta bebas bertanya tentang strategi latihan, mental anjing saat lomba, bahkan soal makanan. Adrian menjawab semuanya dengan pendekatan sederhana dan penuh pengalaman. Di sesi terakhir workshop hari kedua ini, kita tutup dengan penampilan yang epik dari Cimichelle dan Kylo. Meski terlihat sedikit lelah, semangat mereka tidak padam loh, Ekenen Squad. Kylo tetap fokus dan Cimichelle terus memberi arahan dengan penuh energi. Kerjasama yang kompak banget sampai akhir lintasan. Buat teman-teman yang pengen jago dan solid kayak mereka, yuk gabung latihan agility bareng Ekenen Dog Training. Wow, Cimichelle terlihat begitu ceria di lintasan ya, Ekenen Squad. Energinya benar-benar terasa dan Kylo pun mengikuti dengan penuh semangat. Keren banget melihat kekompakan mereka. Dan setelah itu, Coach Aris akan memberikan evaluasi selama latihan kepada member Ekenine. Jadi jangan kemana-mana dulu ya Ekenine Squad. Nah, terus kayak hari ini kenapa saya sampai ngundang beliau? Karena yang nomor 1 itu beliau itu juara dunia, jadi nggak bisa dibantahkan mau dia muda mau dia tua. Yang namanya juara dunia itu tetap juara dunia. Yang jadi masalah bukan karena title juara dunianya, tapi prepare dia menjadi juara dunia. Hari ini tuh kayak kita dapet kan, mulai dari rumah, mulai dari sosialisasinya, mulai dari build training dari papi sampai ke kompetisinya, apa yang di kompetisi dibikin dia dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya kayak kenapa saya pilih dia dan kenapa saya ngotot kayak sorry nih ya, kayak misalnya kita harus ngejar main di internasional. Sebenarnya nggak kesana arahnya, tapi ketika kita belajar dari yang benar, minimal main di nasional juga kualitas kita tuh udah luar biasa. Gimana kita di pressure di sini di course ini gitu kan, gimana caranya handle stres kita dan lain sebagainya gitu. Jadi saya intinya bukan mengharuskan harus go internasional, tapi saya mengharuskan kita belajar dari orang yang benar gitu. Terus yang paling penting adalah disiplin. Itu kayak apa ya, itu yang bikin kita tuh jadi gini, kita kan udah keluar uang, kita udah keluar tenaga, kita udah keluar biaya. Jadi bukan masalah saya pengen member-member saya ini tersiksa dengan apa yang saya ambil keputusannya, tapi saya nggak mau member-member saya ini datang latihan, datang ini, datang itu, terus kayak nggak ada apa-apa gitu, ngapain gitu kan. Nah, saya sebagai training director, saya merasa bahwa member-member Ekenen itu udah pada jago-jago. Jadi kalau hari ini semuanya ngerasa bego sebenarnya atau ngerasa nggak pinter, bukan, karena kita dapat ilmu yang baru gitu. Kayak tadi aja kan, ternyata Abi kan dari trainer yang sebelumnya dapat solusi gini, tapi dari dia beda gitu dan fix dapet. Karena apa yang dijalanin itu sukses gitu buat dia, dan buat kita juga jadi paham, oh maksudnya ini, oh maksudnya itu gitu. Ya, jadi makanya kayak evaluasi apa yang saya selalu pikirkan dan hari ini kayak saya gila-gilaan buat datengin dia. Tujuannya cuma satu, supaya kita tuh terbuka pikirannya gitu. Jadi kadang-kadang gini nih, kalau misalnya saya ngasih, misalnya saya ngasih koreksi, saya ngasih arahan, saya ngasih sesuatu yang sifatnya pressure, tujuannya cuma satu, karena saya sudah melampaui itu gitu, saya udah ngalamin itu, terus saya kasih tahu gitu. Dari kejadian yang ini tuh kita lihat, contoh Bu Vivi dikejar-kejar tadi pakai tongkat. Tahu aja. Iya kan, saya mah cuma Bu lari, udah gitu. Oke Bu, napas dulu, baru main lagi. Kalau ini mah enggak, oke kita coba sekali lagi ya. Oke kita coba sekali dulu. Sambil terakhirnya tuh udah capek banget diambilin tongkat. Dia masih baik. Masih baik. Ibu dikejar dari belakang pakai tongkat Bu. Gitu. Iya. Kalau aku udah gitu. Ini juga. Cuman maksudnya gini loh. Ini saya mau kasih tahu ya buat semua ya. Ini saya kasih tahu yang bener nih. Seorang training director yang bener itu kayak dia. Dia push member-membernya sampai dia tahu bahwa membernya mampu. Jadi kalau misalnya member-member Ekenen ada yang negatif thinking sama saya, sebenarnya saya nggak kalau apapun yang saya lakukan buat member itu saya pengen kasih yang terbaik gitu. Itu yang selalu saya pengen dilihat, dan hari ini tuh kita semua lihat gitu. Gak ada satupun yang kayak, oh Bu, Ibu capek, udah duduk dulu deh. Enggak, main, lari gitu. Nggak bisa harus bisa. Si Abi udah bisa, naikin lagi, push lagi. Nah kadang-kadang balik lagi ya. Ini harus jadi pembelajaran kita semua. Orang yang nggak kenal saya, disangkanya saya tuh ambisius, temperamental.
atau saya apalah, enggak, bukan itu gitu. Saya pengen semua jadi yang terbaik. Masalah menang nggak menang, clean dan nggak clean dan itu mah nomor sekian. Tapi pada saat proses saya selalu bilang, latihan adalah kompetisi, kompetisi adalah latihan. Maksudnya kayak bebannya aja gitu. Pas udah kompetisi mah kita mau ngarepin apa gitu. Karena itu refleksi dari training. Oke? Jadi saya mau kasih tahu ini, saya mau kasih tahu Bu Vivi, Bu Michelle, Abi, walaupun nggak latihan bareng, Bu Ica, mudah-mudahan bisa membuka apa yang terjadi selama ini sama saya. Mungkin beda pendapat, beda pemikiran, tapi nggak ada sedikit pun dalam pikiran saya untuk bikin celaka atau bikin orang sakit hati sama saya. Jadi tinggal bagaimana cara kita belajar gitu. Saya kan ngotot sampai ini harga mahal banget, buat saya ini mahal banget. Tapi saya sebagai training director, gue harus dapat orang ini. Jadi saya mohon dengan sangat amat luar biasa, Bu Vivi, Michelle, Abi, Bu Ica, semuanya bisa menjadi jembatan untuk memberikan edukasi ke orang-orang yang baru, ke orang-orang yang lama, apa yang terjadi hari ini. Itu yang akan bikin kita maju. Terlepas nanti kita go internasional, tidak go internasional, kita kalah atau kita menang, lakukan yang terbaik. Nah itu aja. Mau coba cari di Indonesia orang yang kayak saya. Bukan saya ngerasa bangga ya, saya jadi gitu, enggak gitu. Cuman kayak kenapa sih kita nggak mau lebih baik gitu? Ya kan? Kenapa sih gitu? Dan apa ya? Kayak tadi kan, kayak lu harus lari. Capek, gue juga capek sama gitu. Tapi kayak gue mah makin ditekan, makin seneng gitu. Karena gue jadi tahu kan kemampuan gue tuh udah sampai di mana. Itu masalahnya yang kita selama ini hadapin. Kita tuh terlalu banyak distraksi dengan hal-hal yang minor gitu. Padahal yang paling pentingnya tuh belajar dari apa kesalahan dan belajar dari koreksi sehingga kita bisa lebih baik ke depan. Jadi makanya kayak saya memperlakukan anjing dengan A1, anjing A2, A3 kan beda. Kita ngajarin papi training aja nggak kayak ngajarin anjing udah komplit. Ya kan? Ibu ngerasakan saya training ibu, saya nggak pernah kasih pressure kan di awal. Tapi begitu udah mulai ibu mau masuk ke kompetisi, cara saya training juga pasti beda. Saya ngelatih misalnya orang yang udah punya anjing A3, pasti saya lebih keras. Karena lu akan memperebutkan juara INA Champion dan lu nggak bisa jadi orang biasa kalau memang mau. Gitu kan. Kalau saya gini aja, kayak ke C Anji, terus gue marah-marah sama C Anji. Main yang bener, harus gini, kan nggak mungkin gitu. Minimal kayak udah main dulu, ya coba dulu, besok tanya gitu. Tapi kayak Bu Vivi nih udah jam terbangnya tinggi, pasti nggak bisa Bu, harus gitu. Itu yang dilakukan sama dia juga gitu. Ya, jadi mudah-mudahan hari ini bisa jadi motivasi, besok mau belajar dan lain sebagainya. Saya belajar dari pengalaman saya, dari kesalahan saya belajar bagaimana cara memperbaiki saya, dan saya gambling juga sama member. Kadang-kadang saya keras sama member, gambling. Tapi intinya, lu mau terima nggak? Lu nggak terima, nggak apa-apa. Yang penting suatu hari nanti lu akan tahu kalau gue tuh sayang sama lu gitu. Kalau gue bikin keputusan, bukan kayak gue mau lu pergi gitu, enggak. Lu harus lebih dari ini gitu. Ya. Oke ya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kita semua dan ngerti. Tapi bagus untuk Pak Aris tuh, maksudnya melatih kita tuh sebagai member tuh bukan dianggap yaudahlah, maksudnya ini makan cuma customer gitu kan, yang penting duit masuk. Tapi dengan adanya tujuan, dengan adanya disiplin, dengan adanya mimpi gitu ya, walaupun nggak mungkin semua kita tuh mimpinya sama gitu ya, tapi karena dikasih target dengan mimpinya Pak Aris, suatu hari mungkin kita bisa ke Malaysia, bisa ke Thailand atau gimana, walaupun itu mimpinya dia, tapi dia berbagi dengan kita, entah itu akan terjadi dengan kita atau enggak, tapi kita tuh masih dikasih kesempatan tuh, oh bener ya, ada jalan gitu loh, siapa tahu gitu kan, kita juga bisa ikutan gitu. Tapi kalaupun enggak, maksimalkanlah saat kita ada di sekolah ini gitu. Nah bukannya
buat saya sendiri ya, personally, I'm not talking about you guys. Buat saya sendiri tuh, saya udah bayar mahal-mahal gitu ya. I need to get something out of this gitu loh. Untuk achievement saya sendiri, untuk kepuasan saya sendiri, I want to make sure what I paid for is worth every penny that I spend. Jadi bukan hanya sekedar ya datanglah ya sebisa-bisa gua atau gimana. Ngobrol pulang. Maksudnya itu sudah terjadi dengan saya juga gitu ya, karena merasa meringankan beban sendiri gitu ya. Udahlah, yang penting mah gua mah latihan lah, bakar kalori segala macam gitu. Tapi diingatkan kembali, ayo loh, ada tujuan gitu kan, kita masih mau nyelesain A2 gitu kan, ada yang malah udah masuk A3 gitu kan. What are you gonna do with this gitu loh, after all that we train for gitu ya. Well then you better take it seriously gitu. And this is our responsibility as a member for ourselves. Bukannya untuk Pak Aris. Pak Aris tugasnya udah selesai, dia udah membagikan, dia udah mengarahkan, dan dia udah mencoba sebisa mungkin gitu ya untuk mengasih motivasi kepada kita. Nah, after that it's our decision whether we want to take this seriously or that's it gitu loh. Cuma ya udahlah, gue mah sekedar datang aja lah, yang penting mah happy. Ya kalau memangnya begitu, is okay too. No pressure on that. Ya udah, you will receive what you decide gitu. Tapi kalau kita masih ada fokus, ada tujuan gitu ya, gue mau finish it gitu loh, I want to finish A3 gitu, at least itu dulu deh, nanti ke internasionalnya lihat gimana nanti gitu ya. Pokoknya kalau ada Tuhan izinin, duitnya ada segala macam, jalan terbuka, ayo kita terusin habis itu. Tapi apa yang ada di depan kita saat ini, will just give your best for your partner. Oke, teman-teman Canon Squad, selesai sudah latihan di hari kedua bersama Adrian Baho. Tentunya teman-teman sangat excited sekali, terlihat dari video ya. Semua sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini di course yang sangat luar biasa. Standarisasi dari Adrian Bajo sebagai seorang juara dunia di tahun 2024 di kejuaraan FCI ya. Dan juga teman-teman bisa belajar bagaimana cara teknik handling yang baik dan benar dari video-video yang sudah ditayangkan. Dan yang pasti teman-teman, permainan agility nggak cuma sekedar membawa anjing berlari, tapi juga ada teknik-teknik dan juga gerakan daripada handler dan timing yang harus diperhatikan gitu ya teman-teman. Dan yang pasti teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen tahu nih seputar agility, bagaimana cara melatih agility, dan pengen belajar lebih banyak tentang agility, teman-teman bisa loh bergabung bersama tim Equine Dog Training. Mungkin tanya-tanya dulu di WhatsApp 085 2727 77723, atau bisa cek di Instagramnya Equine di @equine.dogtraining ya. Lihat nih teman-teman, ini semua lagi pada istirahat ya. Ini juga udah situasinya udah sore. Tadi kita mulai dari jam 7 pagi, dan sebelumnya kita udah prepare, dan hari ini udah jam 6 dan sudah waktunya untuk selesai. Dan pastinya besok di hari kedua akan lebih seru. Udah ada nomor yang baru juga untuk kita bisa mainkan di besok di hari kedua bersama juara dunia, yaitu Adrian Baho dari Spanyol. Oke, teman-teman Equine Squad, segitu dulu ya. Nanti kita liput lagi untuk kegiatan besok di hari kedua, workshop bersama juara dunia Adrian Baho. Oke, jangan lupa mari berlatih dan menyayangi dogi Anda bersama Equine. Bye-bye.